Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa, dan di video kali ini kita akan bandingkan statement yang dikeluarkan dari Kamarudin Simanjuntak, tim kuasa hukum dari Brigadir J. Ini aku lihat dari channel YouTube Refli Harun yang menggambarkan di sini tentang data-data otopsi, karena aku tangkap menurut keterangan beliau bahwa tim kuasa hukum itu sudah menerjunkan kayak ada tim medis juga yang ikut untuk mengawasi di otopsi kedua di Jambi lalu. Aku bandingkan dengan keterangan dari tayangan program Kompas TV, ini Dr. Anton Kastilani, ahli forensik yang juga seorang dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA Jakarta. Tujuan aku membahas ini adalah untuk kita masyarakat juga ada nilai edukasinya, terutama dari kasus Brigadir J ini yang penuh dengan teka-teki, apalagi memang kita harus akui kita bukanlah orang expert di bidang otopsi, tetapi walaupun kita tidak expert, adalah pengetahuan-pengetahuan umum yang kita miliki yang bisa kita interpretasikan dari data-data yang sudah dipaparkan di sini. Pertama begini, teman-teman, kalau aku lihat ya, misalnya langsung aja ada dari Kamarudin Simanjuntak. Di sini ada beberapa narasi yang disampaikan bahwa lubang ditusuk dan seperti ditembak dari belakang kepala dan tembus ke hidung. Ini detail-detailnya. Kemudian makanya saya nggak yakin. Ini adalah catatan antara dokter forensik yang ada di situ dan tenaga medis yang kami utus. Oke, tenaga medis ini berarti kayak suster atau macam-macam, nggak harus dokter, termasuk tenaga medis ya. Tembakan itu tegak lurus dari belakang ke hidung. Kalau dari atas masuknya pasti lewat hidung. Ini adalah posisi-posisi yang sangat detail sekali. Terus otak sudah tidak di dalam dan ada 6 retakan. Tanda tembakan dari bawah leher menyebabkan rahang tembakan gitu. Oke, menyebabkan rahang itu bergeser maksudku. Nah, kemudian dijelaskan juga ada tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga, sampai seterusnya. Oke, itu adalah boleh dibilang belum keterangan resmi, adalah statement dari Kamarudin Simanjuntak yang which is fine. Secara hukum memang dia diperbolehkan membela kliennya dengan berbagai analisa yang dilakukan oleh tim kuasa hukumnya. Tetapi tidak salah kalau kita juga melihat keterangan dari Dr. Anton Kastilani di sini, seorang ahli forensik. Kita coba address dulu beberapa hal. Misalnya adalah posisi penembakan. Kalau yang ditembak dari atas, Rosyana Silalahi bertanya di sini bahwa bisa nggak membedakan luka tembakan yang dari atas dan dari bawah, tipikal tembakannya seperti apa secara sains. Statement dari beliau, Dr. Anton Kastilani, kalau posisinya berdiri, luka tembak masuk akan lebih tinggi dari luka tembak keluar. Oke, kalau kita berdiri, luka tembak masuk akan lebih tinggi dibandingkan tembak keluar. Ya, misalnya kalau kita ditembaknya dari kepala, pasti luka keluarnya, tembak keluarnya pasti akan di bawah kepala, lebih rendah gitu intinya, atau bagian tubuh yang lain. Kecuali, ini ada pengecualiannya, yakni adalah yang bersangkutan dalam posisi terjatuh atau tertidur bisa aja masuk dari bawah ke atas. Misalnya masuk dari bawah ke atas, dari dagu gitu. Pertama tembaknya adalah dari dagu, keluarnya langsung ke hidung, atau dari bagian tubuh lainnya. Itu adalah keterangan dari data ilmiah menurut Dr. Anton Kastilani. Jadi pada saat Kamarudin Simanjuntak mengatakan hal tersebut seperti itu, ya itu adalah nggak salah juga, karena pada umumnya luka tembakan yang dari atas tipikalnya seperti itu, tetapi kan kita tidak mengetahui lokasi di TKP, apakah sempat terjatuh, apakah saat terjatuh Brigadir J masih ditembaki juga, itu juga masih dalam tahapan penyidikan. Nah, isu kedua kita bahas di sini adalah luka sebelum atau setelah meninggal. Oke, misalnya begini teman-teman, luka sebelum atau setelah meninggal, perlukaan bisa terjadi saat masih hidup, atau bisa terjadi saat dipindahkan, misalnya terjatuh, terantuk, dan juga terseret. Bagi aku ini juga adalah data yang sangat penting, karena foto-foto yang tersebar di media massa dari keadaan terakhir Brigadir J adalah kondisi setelah dilakukan proses otopsi. Ini bisa aja proses dari jenazah datang dari lokasi TKP menuju ke otopsi pertama, kemudian dilakukan embalming, dan semuanya sampai dilakukan otopsi kedua, ada possibility terjadinya luka setelah kematian tersebut.
Tetapi begini, teman-teman, kalau untuk mengetahui apakah luka tersebut terjadi sebelum kematian atau setelah kematian, itu nggak bisa dilihat secara kasat mata saja, harus dilakukan secara mikroskopis. Maksudnya seperti apa? Jadi begini, kalau ada mekanisme pertahanan tubuh pada saat kita itu luka-luka, misalnya begini, seperti ada sebukan-sebukan sel-sel radang seperti leukosit dan lain-lain. Ini akan muncul leukosit dan lain-lain, sebukan sel-sel radang, kalau orang itu mengalami luka pada saat masih hidup. Nah, kemudian pengambilan sampel ini menurut Dr. Ade ya waktu melakukan konferensi pers setelah otopsi kedua, bahwa pengambilan sampel itu telah dilakukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam di laboratorium. Nanti sampelnya tersebut misalnya kayak kita bisa ngomong adalah luka yang dicurigai kalau kita hubungkan dengan Brigadir J. Mungkin luka yang di bawah mata, luka yang di bawah bibir, di hidung, kemudian di belakang, atau luka yang panjang lebar, itu semuanya luka-lukanya sudah diambil sampelnya, dan nanti di laboratorium akan dicek apakah ada sebukan atau sel-sel radang seperti leukosit dan juga sebagainya. Kalau ada sel-sel tersebut, oh itu sudah bisa dikonfirmasi, itu adalah luka sebelum kematian. Tetapi kalau tidak ada hal-hal tersebut, itu juga sudah menjadi konfirmasi secara sains, itu luka setelah kematian, yang which is ini adalah salah satu hal yang dikonfirmasi dari pihak otopsi juga, dokter forensik. Ada beberapa luka yang memang kayak sedikit sayatan gitu, yang dibuat karena proses otopsi. Misalnya di bagian belakang leher, itu memang dilakukan robekan untuk melihat mengambil bagian dalam otak ya, untuk dicek lebih dalam. Kemudian juga ada beberapa sayatan yang itu juga menurut dari kedokteran adalah hal yang wajar untuk melakukan proses embalming. Terlepas aku tahu teman-teman banyak yang komentar, Anjas, embalming atau pengawetan penyuntikan kayak zat ya untuk membuat awet jenazah itu cukup disuntik aja. Well teman-teman, aku bukan expert di bidang itu, tapi setahu aku memang ada yang melakukan seperti itu, ada yang seperti ini, tetapi bisa dijawab menurut aku dengan laboratorium tadi. Kita akan cek itu sebelum kematian atau setelah kematian. Kemudian juga mengenai ini luka tembakan. Kan aku sempat nanya juga ya sama Dr. Hastri di channel YouTubeku juga. Dr. Hastri adalah ahli forensik juga yang berasal dari Polri. Ini juga sama, Dr. Antoni Castilani juga menjelaskan pada saat ditanya sama Rosyana Silalahi, bisa dilihat nggak sih tembakan mana yang lebih dulu? Kan ada 5 tembakan nih ke Brigadir J. Tembakan 1, 2, 3, 4, 5. Dari keterangan Kamarudin Simanjuntak ya di channel YouTube Refli Harun ini, itu bisa beliau menjelaskan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Bagi aku ini cukup data yang harus kita klarifikasi lagi, karena kalau aku tangkap keterangan dari Dr. Anton Castilani begini, sangat sulit untuk membedakan tembakan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini juga linear dengan Dr. Hastri mengatakan memang sangat sulit juga untuk membedakannya, apalagi waktunya sangat berdekatan. Tetapi biasanya kita membutuhkan data lainnya yang kemungkinan besar bisa untuk menganalisa mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita bisa tanyakan dengan tim Lab4, misalnya gimana? Senjata itu ada sejarah perawatannya, dan biasanya perawatannya itu menggunakan minyak pada saat untuk peluru-pelurunya dirawat. Nah, dari sini data ini kita bisa menganalisa nih teman-teman. Jadi dari misalnya kalau aku tangkap di sini, bisa dicek dari selongsong peluru tersebut minyak mana yang lebih banyak atau lebih sedikit. Biasanya kalau selongsong peluru tersebut minyaknya itu lebih tebal, lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, itu artinya dia lebih dulu. Oh, dari sini aku juga make sense. Oh, pertama, kalau ada 5 selongsong peluru yang ditemukan, tembakan begitu kan ya, kita lihat dari 5 ketebalan minyak yang ada di masing-masing peluru itu bisa menjadi indikasi mana yang lebih dulu. Nah, menurut aku, ini juga data yang sangat penting sekali petunjuknya. Misalnya begini, kalau dari keterangannya Kamarudin Simanjuntak, tembakan ketiga itu berada di dada katanya. Nah, menurut aku seandainya tembakan ketiga beneran ada di dada,
dengan data yang disampaikan dari Kamarudin Simanjuntak, itu juga kalau di dada orang ditembak kan sudah kena jantung, itu pasti akan meninggal. Nah, ini juga berhubungan dengan data lainnya penyebab kematiannya. Penyebab kematiannya apakah karena tembakan di dada atau di kepala atau di mana. Nah, ini juga berhubungan dengan psikologi forensik ya. Makanya juga kita meminta ada psikolog forensik juga yang tangani kasus ini. Kalau seandainya di dada sudah tembakan yang ketiga, kenapa harus ada yang keempat, kelima? Karena itu sudah pasti akan mati. Kalau kita sudah dapat datanya adalah mengenai penyebab kematian tersebut. Tapi ternyata kalau seandainya penyebab kematiannya, oh karena tembakan di kepala. Ternyata kepala itu tembakannya adalah yang kelima. Itu oke lah, secara logika kita make sense. Makanya ditembak sampai 5 kali. Tapi jadi hal yang bertanya-tanya jika seandainya tembakan yang pertama dari tingkat level ketebalan minyak yang ada di selongsong peluru tersebut ternyata diketahui adalah kepala yang pertama. Terus penyebab kematiannya juga kepala, misalnya seperti itu, kok terus dilakukan tembakan 5 kali, ini ada apa? Apakah menimbulkan sebuah kekesalan yang luar biasa, begitu bencinya, bukan untuk sekedar melumpuhkan, tapi ingin menyimpulkan rasa kekesalan luar biasa, itu akan menjadi petunjuk berikutnya. Makanya dalam dunia hukum kan, alat bukti itu bukan barang bukti, karena nggak semua barang bukti akan merujuk ke alat bukti. Kalau nggak relevan, nggak akan masuk. Nah, alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi ini adalah hal-hal yang sedang menjadi perdebatan, dan forensik otopsi adalah hal yang sangat penting sekali. Terus apalagi yang bisa aku update untuk bagian ini? Aku rasa sih itu aja sih buat membahas data yang memang kita harus pahami. Aku bukanlah ahli di bidang forensik, tetapi dari cara kita berpikir, pola kita berpikir, menganalisa, menurut aku itu tidak membutuhkan sebuah gelar jabatan tertentu, tapi tentang bagaimana logika kita berpikir ya. Ya ini kayak logika dasar aja sih, kayak matematika dasar begitu kan ya. Kita melihat kalau ada A jadi B, ada C, D, dan sebagainya. Itu yang bisa aku update, 2 data perbandingan ini. Mudah-mudahan ada proses pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen positif aja, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas di Thailand. Kapun kerap semuanya, bye-bye.